Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah ya Bapak sekalian, kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kemarin Al-Hadi ya Bu ya? Kemarin Al-Hadi kan? Sekarang Al-Wahhab. Al-Wahhab udah belum? Oh udah. Sekarang Al-Fattah. Apa itu Al-Fattah? Sebelumnya ayat nama Allah ini ditunjukkan oleh beberapa ayat, diantaranya surat Saba ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, Qul yajma'u bainana Rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Allah yang akan mengumpulkan antar kita, kemudian Allah akan membukakan di antara kita dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim, dan Dia Allah Maha Fattah lagi Maha Alim. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 89. Allah berfirman, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman 'ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Rabb kita maha luas ilmunya, mencakup segala sesuatu. Kepada Allah lah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, bukakan antara kami dan antara kaum kami dengan yang hak, artinya hukumi kami. Wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik yang memberikan fatah, yaitu hukum, ya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan fatah tuh Bu? Fatah dari kata fataha yaftahu, artinya membuka, ya. Jadi fatah asal katanya dari fataha yaftahu, artinya apa? Membuka. Membuka apa maksudnya? Membuka di sini maksudnya Ibu, ya, mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama yang dimaksud dengan membuka di sini artinya membuka keputusan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Maka Allah yang akan memutuskan, Allah yang akan menghukumi. Ini ditunjukkan oleh surat Al-A'raf ayat 89 tadi, ya. Yaitu apa? Allah mengatakan, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya, wahai Rabb kami, bukakan antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Maksudnya hukumi kami. Ya, bukakan kepada kami hukum yang mana yang hak, mana yang batil. Demikian pula dalam surat Saba ayat 26 tadi juga mempunyai makna, ya. Tsumma yaftahu bainana bil haqqi. Kemudian Allah akan membuka di antara kami dengan kebenaran, maksudnya menghukumi. Ini makna yang pertama, Ibu. Jadi berarti Allah akan memberikan hukuman yang adil di antara manusia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Fattah mempunyai makna yang membuka dengan kekuatan dan ya kekuasaan, memberikan kemenangan, ya.
Makanya disebut menguasai kota Mekah apa Bu? Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW menguasai kota Mekah disebutnya apa? Fathu Makkah. Kenapa disebut dengan Fathu Makkah? Karena Allah buka untuk kaum muslimin Mekah, sehingga kaum muslimin pun bisa menguasai kota Mekah. Ya. Jamak fatah futuh artinya kemenangan. Ya, ketika kaum muslimin menguasai daerah-daerah disebut fath, artinya kemenangan. Kenapa disebut dengan fath? Kenapa? Karena Allah membuka ya kemenangan untuk kaum muslimin sehingga bisa menguasai mereka. Ini makna al-fattah juga Bu, yang memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kaum muslimin. Di antara makna fattah adalah al-fattah yang artinya yang membuka ya sesuatu yang tertutup. Misalnya tadinya kita nggak paham baca buku kok nggak paham, kemudian kita berdoa kepada Allah supaya difahamkan, maka dibuka ya ikatan ketidakfahaman kita itu, jadi faham kita, masya Allah. Dibuka pintu hatinya yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Dibuka pintu telinganya yang tadinya tidak mau mendengar jadi mau dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka itu semuanya Ibu, supaya mendapatkan hidayah. Dibuka hatinya supaya menerima iman. Dibuka matanya supaya mau melihat dan memelek. Dibuka ya pemahamannya supaya dia bisa memahami ayat-ayat, hadis-hadis. Nah, ini semua adalah diantara makna-makna apa? Fath. Maka nama Allah adalah Al-Fattah. Kita akan bahas yang pertama dulu. Makna yang pertama tadi apa? Apa Bu? Ya, yang makna yang pertama Al-Fattah artinya yang menghukumi di antara manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara manusia nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Maka semua persengketaan Ibu yang di antara manusia Allah akan hukumi dengan penuh keadilan. Adapun di dunia Allah menghukumi dengan syariatnya. Diturunkannya Al-Quran, diutusnya para rasul. Untuk apa? Untuk menghukumi manusia dengan syariat yang Allah turunkan yang sangat adil, Ibu-ibu sekalian. Iya. Maka dari itulah Ibu-ibu, kewajiban manusia adalah untuk senantiasa kembali kepada hukum Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya di dalam syariat Islam ini Bu ya, banyak sekali perkara-perkara yang kalau kita berhukum dengan Al-Quran selesai sebetulnya semua permasalahan-permasalahan. Problematika rumah tangga, problematika persengketaan, problematika harta dan yang lainnya. Kalau kita kembali kepada Islam, kalau kita kembali kepada syariat Islam, pasti kita akan menemukan jawaban yang memuaskan di sana. Ya, asal kita mau tunduk kepadanya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi manusia dengan hukuman yang bersifat syariat atau hukuman yang bersifat takdir kauniyah qadariyah. Ya. Yang satu dijadikan kaya, yang satu dijadikan miskin. Itu semua hukuman Allah yang sifatnya kauniyah qadariyah. Yang satu dijadikan beriman, yang satu dijadikan kafir. Ini hukum yang bersifat syariah diniyah. Yang satu dibukakan, ya, diberikan hukuman dia untuk masuk neraka, yang satu diberikan hukuman masuk surga. Ini adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Fattah yang menghukumi di antara manusia. Adapun makna yang kedua apa tadi Bu? Memberikan kemenangan. Ya. Maka Allah akan memenangkan agama ini Bu.
Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa huda yaitu ilmu, wa dinil haqqi yaitu amal, agar Allah memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Ya. Maka Allah yang memenangkan agama ini. Kapan? Ketika kaum muslimin mengumpulkan dua perkara. Apa itu? Ilmu dan amal. Tapi ketika kaum muslimin tidak melakukan dua perkara ini, apa yang terjadi, Ibu-ibu sekalian? Ya, yang terjadi kaum muslimin tidak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ya, di zaman Rasul ketika kaum mukminin mereka itu betul-betul bertakwa, mereka betul-betul menjadi orang-orang yang Masya Allah ya dalam keimanan. Kemenangan demi kemenangan itu terus diraih, Bu. Negara adik kuasa yang waktu itu sangat hebat, Persia dan Romawi, hancur lebur. Ya. Negeri-negeri yang sangat jauh, bahkan sampai ke negeri Indonesia, bahkan sampai ke negeri yang jauh dikuasai oleh kaum muslimin. Karena Allah yang membuka negeri-negeri itu untuk kaum muslimin, karena ketakwaan mereka. Tapi ketika kaum muslimin telah mulai meninggalkan syariat agama, ya, apa yang terjadi, Ibu? Satu persatu negeri kaum muslimin diambilin sama negeri kafirin. Ibu tahu tidak, Bu? Benua Amerika tadinya itu negeri Islam, hilang. Spanyol tadinya Islam, hilang. Ya. Demikian pula Filipina tadinya Islam, hilang. Banyak yang hilang. Ya, Cina, negeri Cina tadinya dikuasai Islam, hilang. Satu persatu hilang. Kenapa? Ketika kaum muslimin sudah menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan membuka kemenangan kepada kaum muslimin kapan? Ketika kaum muslimin apa? Ya, mau berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan dua perkara. Apa itu? Dengan kekuatan kekuasaan. Yang kedua dengan hujah dan keterangan. Ya. Maka Ibu, ya, kaum muslimin orang yang paling kuat hujahnya, Bu, di dalam menetapkan kebenaran, Bu. Makanya kalau kita lihat ya orang-orang Nasrani itu ya, ketika menetapkan ketuhanan lemah sekali. Ya, katanya Yesus itu Tuhan. Mana buktinya Yesus Tuhan? Sampai detik ini mereka nggak bisa menegakkan hujah bahwa Yesus itu Tuhan, Bu. Sampai detik ini mereka hanya mengatakan, katanya ya kan Isa dilahirkan tanpa bapa, berarti bapaknya ya Tuhan. Maka Allah mengatakan apa? Kalau begitu demikian berarti Nabi Adam Tuhan dong. Sementara kalian tidak meyakini Nabi Adam Tuhan. Sementara Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya apa? Ibu. Tertolak. Ketika mereka mengatakan, tapi buktinya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Saya pernah tuh ya dialog sama orang Kristen itu. Saya tanya dia, kamu bisa nggak membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan? Apa buktinya sih? Kata saya gitu. Itu diantara dalilnya. Karena Isa nggak punya bapak, kata dia. Kata saya, kalau begitu Adam Tuhan. Dia nggak bisa jawab. Dia berkata lagi, karena Isa bisa menghidupkan yang sudah mati. Saya tanya, menurut kamu Dajjal itu Tuhan bukan? Bukan. Ya udah. Iya. Dajjal bisa menghidupkan yang sudah mati nggak? Bisa. Nggak bisa jawab lagi. Iya. Terus dia bilang lagi gini, tapi kan dalam Injil disebutkan ketika dia mengatakan Allah ya. Allah mengatakan Tuhan kami, selalu mengatakan kita. Berarti kan itu menunjukkan kita itu banyak. Ya, termasuk di dalamnya Yesus. Saya katakan dalam Al-Qur'an pun ada Allah menyebutkan nahnu, kami. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak. Ya, karena kami di dalam bahasa Arab mempunyai makna
pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata kita itu tidak menunjukkan bahwa Allah menyatakan bahwa kita itu artinya sekelompok orang, berarti menurut kamu malaikat pun juga Tuhan dong. Kata dia, malaikat bukan Tuhan. Bukankah malaikat masuk dalam kata kita di situ? Nggak bisa jawab lagi. Makanya Ibu sampai detik ini nggak bisa mereka menetapkan hujah. Makanya hujah yang paling kuat siapa? Kaum muslimin. Karena Allah Al-Fattah, ya, yang memenangkan kaum muslimin dengan hujah-hujahnya, yang menunjukkan akan keesaannya, yang memenangkan kaum muslimin dengan dalil-dalil barohin, bukti-bukti yang sangat ilmiah. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran, Ibu, sampai detik ini, Ibu. Bahkan sampai detik ini pun tidak ada yang bisa membuat Al-Quran, ya nggak? Nggak ada. Ya. Subhanallah. Makna yang ketiga apa? Makna yang ketiga yaitu membukakan apa? Ya, membukakan ya kepada kaum mukminin atau kepada seseorang berupa pemahaman, dibukakan hatinya untuk dapat iman, dibukakan ya hatinya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah yang membukakan semua itu. Ya. Kok Masya Allah ya, saya kalau ngapalin Quran itu cepat banget ya. Siapa yang memberikan, yang membukakannya? Allah. Yang satu lagi ngapalin Quran susah banget, satu ayat aja seminggu. Ya. Kenapa? Tentu semuanya itu ya yang membukakannya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nggak paham-paham, yang satu cepat fahamnya. Siapa yang membuka pemahaman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang membuka ya hati seseorang untuk mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa membuka ya mata, telinga seseorang hamba kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini semuanya Ibu masuk di dalam makna apa? Al-Fattah, yang artinya yang maha membuka. Ya. Baik, kalau begitu apa sih konsekuensi kita dari beriman kepada Al-Fattah ini? Konsekuensi kita yang pertama yaitu untuk senantiasa menyerah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bersifat baik yang bersifat syariat maupun yang bersifat qadariyah, takdir. Ya. Kita serahkan semuanya. Sebab Allah lah yang menghukumi di antara manusia dalam perselisihan-perselisihan. Ketika kita berselisih nih Bu ya, kita menyerahkan kepada hukum Allah. Yaudah, kamu sama saya kan berselisih nih. Gimana kalau kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya dengan kita melihat kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita selesaikan permasalahan ini dengan merujuk Al-Quran dan hadis, beres insya Allah. Maka konsekuensi ini yang pertama Ibu ya, seorang muslim itu harus ridho dihukumi oleh Allah. Seorang muslim itu harus menjadikan Rasul sebagai hakim di antara kita di dalam perkara yang diperselisihkan. Karena Allah Al-Fattah, yang artinya yang akan menghukumi di antara manusia. Maka hukuman Allah tentu yang paling baik. Bagaimana Allah mensyariatkan warisan. Ya, ketika terjadi persengketaan warisan, ayo kita berhukum kepada Allah. Allah yang akan menghukumi di antara kita. Ya. Siapa sebetulnya yang berhak untuk mendapatkan warisan? Oh, ternyata Allah menyebutkan yang berhak mendapatkan warisan ini si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Jadi kita tahu dengan seperti itu selesai. Tapi dengan syarat setiap orangnya harus tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau yang satu mau tunduk, yang satu nggak mau tunduk kepada hukum Allah, saya yakin nggak bakalan bisa beres, Bu. Ya. Maka kewajiban kita, Ibu, ya,
Ketika kita beriman kepada makna Al-Fattah, berarti kita harus ridho untuk mengembalikan segala sesuatu kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu, hukum-hukum manusia itu tidak akan memberikan solusi terkadang, dan seringkali tidak memberikan solusi. Iya, kalau pencuri dipotong tangan misalnya, selesai, pencuri pasti akan kapok, Bu. Soalnya seumur hidup bakalan kelihatan aibnya. Oh, tangan kamu kok dipotong, dulu pernah mencuri ya? Wah, kan gak enak banget. Tapi kalau pencuri cuma di penjara, Bu, kira-kira ngapain? Reuni tuh pencurinya, Bu. Ya, ketemu sesama pencuri, akhirnya apa, Bu? Murojaah. Kamu punya cara mencuri yang lebih jago nggak? Ya. Pas keluar penjara, rupanya dia sudah lebih jago lagi mencurinya, kan gitu. Tidak memberikan solusi sama sekali. Tapi coba lihat dalam Islam, hukum Allah yang memberikan fattah, yang memberikan hukum di antara manusia. Begitu sangat adil, Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Maka siapa yang tidak ridho dengan hukum Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Tapi siapa yang ridho dengan hukum Allah, pasti Allah akan berikan kepada dia sesuatu yang paling adil, melebihi keadilan yang diklaim oleh banyak orang, ibu-ibu sekalian. Ya. Ini konsekuensi yang pertama nih. Ketika kita mengimani Allah itu Maha Fattah, berarti kewajiban kita untuk ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi kita yang kedua, Ibu, ya, yaitu menjadikan kita sabar dalam berdakwah. Menjadikan kita bersabar dalam berdakwah. Kok maksudnya bagaimana? Apa hubungannya dengan Maha Fattah? Ya, karena lihat saja Nabi Syuaib ketika berdakwah kepada kaumnya, akhirnya apa, Bu? Ditentang oleh kaumnya. Apa kata Nabi Syuaib? Ya. Apa kata Nabi Syuaib? Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman 'ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilmu Rabb kami meluasi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Hukumi, putuskan antara kami dan antara kami dengan antara kaum kami dengan keputusan yang benar. Wa anta khairul fatihin. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan keputusan, ya Allah. Sehingga Nabi Syuaib dengan mengucapkan kata-kata itu kepada kaumnya, mengingatkan bahwasanya ya, perselisihan antara kami dan kalian kelak pasti diputuskan oleh Allah pada hari kiamat untuk melihat siapa yang di atas kebenaran. Karena kan pengikut musuhnya para nabi itu menganggap Nabi Syuaib itu katanya sesat. Ya. Demikian pula orang-orang yang memusuhi kebenaran pun di zaman sekarang, ya, memusuhi sunnah dan yang lainnya. Katanya itu pengikut sunnah itu sesat, Wahabi. Ya. Ya udah, kita katakan baiklah. Allah yang akan memutuskan di antara kita siapa di antara kita di atas kebenaran, insya Allah. Maka membuat kita sabar dan tegar, Ibu. Iya, karena kita punya keputusan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang paling adil. Ini konsekuensi yang kedua. Yang ketiga, ketika kita beriman kepada nama Al-Fattah, maka konsekuensinya, Ibu, kita senantiasa meminta kepada Allah pertolongan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kemenangan. Kemenangan semuanya dari Allah. Iya. Maka dari itu kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Kemenangan bukan karena banyaknya jumlah, enggak. Makanya kan ketika kaum muslimin, Bu, ya, di perang Hunain, ya. Di perang Hunain itu kaum muslimin merasa bangga dengan jumlah yang banyak.
Ya. Apa kata Allah? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah kalian waktu itu merasa bangga dengan jumlah yang banyak, dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Maka bumi yang luas itu menjadi sempit buat kalian, lalu kalian pun lari tunggang langgang. Masya Allah. Lihat ibu ya, kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah bukan dengan jumlah yang banyak. Percuma. Sekarang di dunia saja, di Indonesia saja, kaum muslimin mayoritas nggak bu? Mayoritas tidak? Mayoritas. Tapi lihat, kok kenapa yang menguasai perekonomian bukan orang Islam? Kenapa yang mengatur politik ternyata juga bukan orang Islam? Kenapa lemah sekali kaum muslimin di negeri kita ini? Kalaulah kemenangan itu ditentukan dengan jumlah yang banyak, harusnya di negeri Indonesia ini kaum muslimin menang. Tapi ternyata kemenangan itu ibu ya, itu adalah dengan cara menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, ya caranya ya begitu. Kita harus menaati Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Ya. Maka kalau kita lakukan itu, insya Allah Allah yang akan memberikan kemenangan kaum muslimin. Ya. Makanya lihat di zaman-zaman terdahulu, sebagaimana saya sebutkan tadi bu ya, bagaimana kaum muslimin di perang Uhud, di perang Badar jumlahnya hanya 300, sementara orang kafirin jumlahnya 1000. Udah gitu persenjataan mereka lengkap lagi, sementara kaum muslimin waktu itu keluar tidak dengan niat berperang, enggak. Niat mereka cuma hanya sebatas ingin mencegat iring-iringan untanya Abu Sufyan. Makanya mereka keluar hanya dengan pemakai pedang, udah selesai. Nggak bawa tameng, nggak bawa baju besi, nggak bawa tombak, nggak bawa panah. Iya. Harus dihadapkan kepada pasukan yang luar biasa, lebih banyak 3 kali lipat dan lengkap lagi. Tapi karena ketakwaan mereka ibu, Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah Al-Fattah, Allah yang membukakan kemenangan. Maka supaya Allah membukakan kemenangan kepada kita, dan caranya bagaimana bu? Caranya dengan takwa. Makanya Allah mengatakan bu ya dalam surat Hud, dalam surat An-Nur kalau nggak salah ya, saya lupa. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janjinya? Allah akan berikan kekhilafahan di muka bumi buat mereka, sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan teguhkan kaki mereka di atas bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Lihat, ya. Berarti syarat untuk mendapatkan kemenangan di situ apa? Yang pertama beriman dan beramal saleh. Yang kedua hanya menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah. Maka kalau kita merealisasikan syarat-syarat ini, Allah akan berikan insya Allah kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika kita berselisih, ya kita tidak akan bisa menang.
Makanya Allah mengatakan wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Niscaya kalian akan gagal dan kamu akan hilang kekuatan kamu. Ya, kita ini terkadang mudah banget berselisih ya Bu ya. Ya, sesama pengurus yayasan berantem. Ya, sesama pengurus kajian berantem. Kadang umat Islam nih kok mudah banget ya. Ya, berpecah belahnya itu mudah banget gitu. Ya. Makanya pantas saja di Indonesia kenapa lemah? Ya, kaum musliminnya begitu sih, yang satu maunya ikut hawa nafsu, yang satu maunya ikut kebenaran. Coba kalau mereka semuanya ikut kebenaran, bersatu padu di atas al-haq, insya Allah menang gitu kan. Tapi masalahnya yang satu menginginkan hawa nafsu, yang satu menginginkan dunia, yang satu yang dia pikirkan kepentingan pribadinya, yang satu memikirkan kedudukannya saja, yang satu hanya memikirkan usahanya saja, gak ada keinginan untuk membela agama. Ya, Allah musta'an wal istiqlal. Ya beginilah jadinya ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, itu faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga, yaitu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dengan merealisasikan syarat-syarat kemenangan. Apa itu? Beriman, beramal saleh, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dengan seperti itu insya Allah Allah berikan kemenangan kepada kita, Bu. Iya. Kemudian yang keempat, apa konsekuensi kita ketika beriman kepada nama Allah Al-Fattah? Yaitu ibu-ibu sekalian, menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu hati kita, agar Allah bukakan pemahaman kita dalam memahami Al-Quran dan hadis, agar Allah bukakan hati kita untuk bisa mendapatkan hidayah dan iman. Ya. Karena ibu sudah saya sebutkan tadi, yang membuka pintu hati kita siapa? Allah. Yang membuka pendengaran dan penglihatan kita Allah. Tanpa itu kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Ya. Maka kita terus minta kepada Allah, ya Allah, bukakan pintu hati saya ya Allah. Bukakan pemahaman saya. Tuh lihat Syekhul Islam Taimiyah, Bu. Ya, ibu pernah dengar nggak Ibnu Taimiyah, Bu? Ibnu Taimiyah itu orang super cerdas, Bu. Jenius banget. Umur 6 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, Taurat, dan Injil. Ya. Itu hafal di luar kepala. Dimana Syekhul Islam bercerita, aku kalau membaca buku dan aku tidak paham, aku segera berwudu dan sholat 2 rakaat. Kemudian aku minta kepada Allah supaya Allah membukakan pemahamanku. Setelah selesai sholat, aku coba membaca lagi. Belum paham juga, segera aku pergi sholat lagi. Setelah selesai sholat, aku coba baca lagi. Belum paham juga, aku sholat lagi. Sampai akhirnya Allah berikan kepada dia, ya kepada beliau pemahaman. Masya Allah. Allah yang membukakan pemahaman kepada kita. Ya, makanya kita juga ya minta terus. Ya kan terkadang ibu-ibu kalau lagi belajar bahasa Arab di awal-awal ramai itu yang ikut. Wah, Masya Allah. Pas satu-satu mulai deh mundur deh. Ya. Pas disuruh ngapalin ya sorof, terus sudah masuk ke ilmu nahunya, aduh ya. Udah ibu langsung mundur teratur itu. Coba minta dong sama Allah, ya Allah bukakan pintu ikatan pemahaman saya ini ya Allah, supaya bisa memahami ilmu-ilmu ini ya Allah. Ya, sebab kalau bukan karena Allah yang membukakan pemahaman kita nggak bisa paham. Ya. Ya. Yang kelima, apa konsekuensi daripada beriman kepada nama Al-Fattah?
yaitu senantiasa ibu-ibu sekalian kita berusaha untuk menuntut ilmu. Sebab ilmu itulah yang membuat terbukanya hati dan pemahaman kita, insya Allah. Ilmu itulah yang insya Allah membuka pintu-pintu hati kita, ibu, yang tadinya tertutup. Ya, dengan adanya ilmu jadi kita tahu, oh terbuka sama saya. Oh maksudnya ayat ini begini. Oh terbuka, oh maksudnya hadis itu begitu. Sebelumnya saya nggak paham loh. Sekarang alhamdulillah sudah paham deh. Makanya Bu ya, penting sekali kita menuntut ilmunya melalui para ustadz. Talaki langsung kepada guru yang memang kuat keilmuannya, supaya dibukakan oleh Allah melalui ustadz tersebut ilmu-ilmu yang tidak kita pahami. Terkadang kalau kita cuma otodidak doang, puyeng, apa sih maksudnya? Ya. Tapi kalau kita duduk sama ustadz akan menjelaskan begini loh faham, begini loh maknanya, begini loh paham maknanya. Oh alhamdulillah terbuka buat saya nih. Ya. Maksud ayat ini begini, oh maksud hadis ini begini, oh maksud syair ini begini. Nah kan enak Bu. Iya, tapi ingat Bu, kita itu dalam berguru itu jangan sembarangan loh Bu ya. Kalau menuntut ilmu dari siapa saja berapa Bu? Karena kan di masyarakat terkadang kan ada orang yang mengatakan begini, udahlah kita menuntut ilmu dari siapa saja. Waduh, dari Garong? Ya enggak sih. Dari orang liberal? Ya nggak boleh juga. Terus dari siapa dong? Iya. Ya harus yang pertama dari ahlinya ya nggak Bu? Harus dari ahlinya. Ini yang pertama. Makanya kata Imam Nawawi apa? Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatu. Tidak layak seorang penuntut ilmu itu menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah betul-betul menguasai ilmu. Kalau ibu mau belajar fikih, cari ustadz yang betul-betul menguasai permasalahan fikih. Kalau ibu mau belajar hadis, cari ustadz yang betul-betul menguasai dalam bidang hadis. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dibukakan ilmu-ilmu kepada kita, Bu. Kadang kita menuntut ilmu, terkadang ya maaf saja di masyarakat itu seakan-akan ustadz itu harus serba bisa. Ya. Akhirnya diminta ustadz belajar ini padahal ustadz bidangnya hadis misalnya. Pas membahas fikih mungkin gak bakalan sedalam ustadz yang memang betul-betul bidang fikih. Iya, maka ini juga ibu-ibu sekalian harus kita perhatikan. Ya. Demikian pula seorang ustadz yang kita ambil ilmunya Bu harus lurus akidah dan manhajnya Bu. Jangan sembarangan Bu. Iya. Makanya kata Rasulullah apa Bu? Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa itu al-asagir Bu? Kata Ibnu Mubarak, yaitu ahli bid'ah yang sesat pemahamannya, yang menyimpang manhaj dan akidahnya. Jangan, makanya Abdullah bin Umar berkata apa? Dinak, innama huwa damuk wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jagalah. Ya, dia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang istiqomah, yang lurus ya agamanya, dan jangan kamu ambil dari yang menyimpang, kata Ibnu Umar. Ya. Nah, kalau kita mengambil ilmu dari ahlinya akan terbuka insyaallah Bu. Ikatan-ikatan pemahaman yang tadinya enggak paham. Oh Masya Allah, ternyata maksud ayat ini begini ya. Alhamdulillah, jadi saya jadi paham. Maka Allah bukakan banyak ilmu melalui ustadz-ustadz yang memang diberikan oleh Allah pemahaman yang kuat. Nah ini Bu ya. Jadi kita menuntut ilmu itu penting Bu. Ini konsekuensi daripada mengimani Al-Fattah. Iya. Sekarang kita masuk ke nama yang lain. As-Sami', yang maha mendengar.
As-Sami yang maha mendengar. Dan ini ditunjukkan oleh banyak sekali ayat. Ya, banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang nama ini, Bu. Di antaranya ya Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 1, Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha melihat. Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Bu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat ya bangunan-bangunan Baitullah, maksudnya qawaidnya, pondasi-pondasinya. Karena Ka'bah itu kan pondasinya yang meletakkan para malaikat. Yang kemudian ya pondasinya sudah ada dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahimlah yang meninggikan tiang-tiangnya kemudian membangunnya menjadi Ka'bah. Hadis itu Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan ibadah kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini nama Allah apa? As-Sami'. Apa sih maknanya As-Sami', Bu? As-Sami' itu artinya yang maha mendengar. Alladzi yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. Yaitu yang bisa mendengar suara-suara, bahkan seluruh suara terdengar oleh Allah dengan bahasa yang bermacam-macam. Ya. Sekecil apapun suara Allah tahu. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 10, Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama saja di antara kalian, antara orang yang merahasiakan ucapannya, yang mengucapkan kata-kata dengan dilirihkan, dengan yang mengeraskan suaranya, itu sama bagi Allah, terdengar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, Ibu. Ya, makanya ibu-ibu ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahul as-sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang Allah mendengar segala seluruh suara. Laqad ja'atil mujadilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimu wa ana fi nahiyati minal bait ma asma' ma taqul. Pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah mengadukan suaminya, namanya Khawlah. Sementara wanita itu mengajak Rasulullah bicara dan aku tidak mendengar pembicaraan mereka. Tapi kemudian Allah turunkan firman-Nya, Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengadukan kepadamu mengenai suaminya dan mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar perbincangan kalian itu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Ya. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna ma'an Nabi SAW fi safarin, fakunna idza alawna kabbarna. Kami pernah bersafar bersama Nabi SAW. Dan kami kalau melewati tempat tinggi, kami bertakbir keras-keras, Allahu Akbar. Maka Rasulullah sabda apa? Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban, walakin tad'una sami'an basiran qariba. Kasihani diri kalian itu. Kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh, enggak. Akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang maha mendengar, melihat lagi maha dekat. Ya.
Jadi ngapain sih zikir keras-keras? Emang Allah itu korek apa? Ya. Kadang kan kita lihat ada orang zikirnya keras-keras, bahkan pakai speaker, Pak. Iya, biar kedengaran orang katanya. Padahal kan tidak semua orang bisa mendengar, Pak. Ada orang yang lagi ibadah, ada orang lagi istirahat. Ya, cukuplah Allah saja yang tahu. Kenapa sih baca Quran aja di speaker di masjid? Ya. Nggak perlulah orang tahu, cukuplah Allah yang tahu. Allah mendengar kok bacaan kita, Allah tahu. Ya. Allah Subhanahu juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najmahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan terang-terangan mereka? Ya, para malaikat-malaikat kami telah mencatat ucapan-ucapan mereka. Ya. Sebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa ada dahulu dua orang Quraisy yang berkumpul di sebuah rumah. Ada dua orang Quraisy berkumpul di sebuah rumah. Yang satu dari Banu Thaqif, yang satu dari Quraisy. Ya. Yang satu berkata, "Atarawna anna Allah yasma'u ma naqul?" Apakah kamu mengira Allah mengetahui dan mendengar apa yang kita ucapkan? Yang satu lagi berkata, "Yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfaina." Allah mendengar kalau kita keraskan suara kita. Tapi kalau kita enggak keraskan, Allah enggak dengar. Yang satu berkata lagi, "In kana yasma' idza jaharna fa innahu yasma' idza akhfaina." Kalau Allah mendengar ketika kita keraskan suara kita, pasti Allah akan mendengar ketika kita tidak keraskan. Lalu Allah pun turunkan surat Fussilat ayat 22. Allah berfirman, "Ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Dan apa-apa yang kalian sembunyikan untuk menyaksikan atas kalian pendengaran dan tidak pula pendengaran, tidak pula kulit-kulit kalian. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak apa yang kalian lakukan. Ya, tapi Allah tahu, Allah mendengar. Ya. Allah juga berfirman, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Itu adalah persangkaan kalian yang kalian sangka kepada Rabb kalian. Itu yang akan membinasakan kalian dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Allah mendengar, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, apa konsekuensi dari beriman kepada nama As-Sami, yang Maha mendengar? Konsekuensinya ibu yang pertama, bahwa kita tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Allah dengar. Iya. Terkadang ibu berbisik-bisik sama teman. Ya, si fulan mah orangnya pencot ya. Walaupun ibu bisik-bisik, Allah dengar, Bu. Ya. Ibu berkumpul misalnya sama beberapa teman, terus lewat teman ibu. Terus ibu bisik-bisik, itu orangnya begini, ngerumpi. Orang itu tidak mendengar, tapi Allah mendengar tidak, Bu? Allah mendengar. Hati-hati, Bu. Ya, ucapan apapun yang kita ucapkan, Allah dengar, Bu. Makanya pada waktu itu jaga omongan. Ya, setiap kita mau menggibah orang, mau ngerumpi, ingat Allah Maha mendengar. Gimana caranya ya Ustadz supaya Allah nggak dengar? Gimana dong caranya? Saya juga nggak tahu. Ya. Tidak mungkin tidak terdengar oleh Allah. Semuanya terdengar. Ya. Maka dari itu, kalau kita ingin supaya kelak pada hari kiamat kita selamat, ya udah. Ya ucapan kita perbaiki itu, Bu. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan perbaiki urusan kamu dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Maka kalau kita ibu ingin diperbaiki amalan kita, urusan kita, Allah mengatakan ucapkan ucapan yang lurus. Makanya kata para ulama ya, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak akan bisa menjaga amalnya. Orang yang bengkok lisannya, pasti amalnya pun juga bengkok. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi apa? Ya, yusbihu kullu sulama min bani Adam tukaffirul lisan. Di setiap paginya anggota tubuh manusia itu mewanti-wanti lidah. Apa katanya? Ittaqillah, hai lisan, bertakwa kamu kepada Allah. Ini istaqamta istaqamna, ini i'wajajta i'wajajna. Kalau kamu lurus hai lisan, kami juga lurus. Dan kalau kamu bengkok hai lisan, kami juga bengkok. Makanya lihat Bu, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga amalnya. Tapi orang yang bisa menjaga lisannya, dia berusaha untuk mengucapkan kebaikan, dia pun bisa menjaga amalnya insya Allah. Allah akan luruskan amalannya. Iya, nah itu Bu. Jadi supaya kita bisa meluruskan lisan kita Ibu, yakinilah nama Allah itu As-Sami'. Allah itu Maha mendengar semua yang kita ucapkan. Iya. Semua yang kita ucapkan, walaupun Ibu teleponan nggak ada yang tahu, Allah tahu. Ya, ini konsekuensi yang pertama ibu-ibu sekalian. Konsekuensi yang kedua ibu-ibu sekalian, yaitu kita menetapkan bagi Allah sifat mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Iya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, Allah punya telinga nggak sih? Kalau disebutkan dalam ayat dan hadis Allah punya mata, ya, Allah punya mata. Kata Rasulullah, Inna dajjar a'war wa rabbukum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal tuh pecak sebelah, sedangkan Allah tidak pecak sebelah. Berarti Allah punya mata Bu. Tapi mata Allah sesuai dengan keagungan Allah. Jangan dipikir-pikirin mata Allah gimana ya. Kalau dipikirin pasti yang ibu bayangkan mata ibu tuh Bu. Ya nggak Bu? Sekarang ibu pernah ngelihat matanya malaikat Jibril nggak? Pernah nggak ngelihat matanya iblis? Nggak pernah. Lah itu aja yang sifatnya makhluk nggak bisa kita pikirkan ya kan? Iya. Mata manusia dengan mata burung aja beda kok. Ya nggak Bu? Elang itu bisa melihat tikus sejauh 3 mil. Dari kejauhan 3 mil itu elang bisa melihat tikus yang bersembunyi Ibu. Sementara kita boro-boro. Apalagi kayak saya nih kalau nggak pakai kacamata, itu laki-laki apa perempuan ya? Ya. Lemah mata kita itu Bu. Kalau antara makhluk aja beda, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Nah sekarang Ustadz, Allah Maha melihat dan Rasul menetapkan adanya sifat mata. Sekarang Allah Maha mendengar. Apakah berarti Allah punya telinga? Nah, kata Syekh Utsaimin, kita tidak boleh menetapkan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah. Kita pun tidak boleh meniadakan sifat yang tidak ditiadakan oleh Allah. Sedangkan sifat telinga itu tidak ada dalilnya yang menetapkan dan tidak ada dalil yang meniadakan. Berarti kita tidak boleh tetapkan, tidak boleh kita udah tawakuf aja, diem, gak usah nanya Allah punya telinga nggak ya, nggak tahu, serahin aja sama Allah. Yang penting Allah Maha mendengar, dah, titik. Yang jelas Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, maka pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluknya ibu sekalian. Ya.
Kemudian yang ketiga, Ibu, konsekuensi dari beriman kepada As-Sami' itu senantiasa kita berdoa dan memohon kepadanya. Karena Dia Allah yang mendengar doa para hamba. Ketika kita berdoa, apakah Ibu kira Allah tidak dengar doa kita? Saya kok udah setahun Ustadz berdoa gak didengerin terus sama Allah. Ya berarti Allah gak dengerin ya doa saya dong. Kata siapa? Allah dengar. Tapi kan Allah mengijabah dengan sesuai ilmu Allah dong, dengan bukan sesuai ilmu kamu. Kita terkadang menganggap, wah ya Allah segerain dong diijabah. Ya menurut ilmu kamu itu baik, tapi menurut ilmu Allah belum tentu baik, ya nggak Bu? Iya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu ya tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu yang tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian ya, ketika kita berdoa itu ya Bu, yakin aja Allah dengar Bu. Tapi kan kata Rasulullah, Allah mengijabah doa seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga. Apa itu? Memberikan langsung, memberi apa yang dia minta. Kalau minta harta dikasih harta gitu. Atau yang kedua menyimpannya di surga. Nggak dikabulin di dunia, tapi dikabulin nanti di surga. Kenapa Allah simpan di surga, nggak dikabulin di dunia? Karena Allah tahu kalau Allah kabulkan mungkin dia bisa masuk neraka. Makanya Allah tidak mau kabulkan di dunia. Yang ketiga, dengan cara dihindarkan dari mara bahaya. Ibu punya toko baru beli toko misalnya di mall. Ibu berdoa, ya Allah, toko saya larisin ya Allah. Besok-besok mallnya kebakaran Bu. Semua toko ludes kecuali toko ibu selamat. Diijabah nggak Bu? Diijabah, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau kebakar berapa ratus juta barang ibu habis. Makanya itu maka ini Bu ya. Ketika kita mendengar yakin Allah Maha mendengar. Allah sami'ud du'a. Allah mendengar doa para hamba. Siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendengar apa yang kita ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, konsekuensi yang keempat. Ketika kita meyakini bahwa Rabb kita As-Sami', Maha mendengar. Ya. Apa itu? Yaitu kita berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh kita, berupa zikir, doa dan yang lainnya. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, Ibu. Jadi kalau kita beramal soleh tuh Bu, nggak usah lapor-lapor ke orang, kenapa Bu? Ngapain sih lapor-lapor ke orang? Ya, terkadang Ibu laporan, malam ini saya tahajud. Laporannya di mana? Di status. Ya. Udah cukup lah, Allah yang melihat, pendengar, udah cukup. Ngapain sih? Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Man samma'a samma'allahu yaumal qiyamah. Ya, siapa yang ingin didengar orang ibadahnya, Allah akan beritahukan di hari kiamat di depan manusia, si fulan tuh dulu waktu di dunia beribadah karena ingin didengar kalian. Wa man ra'an nas ra'ahu Allahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang beribadahnya karena ingin dilihat orang, maka pada hari kiamat Allah akan mengumumkan ke orang-orang, nih si fulan dahulu beribadah karena ingin dilihat oleh kalian. Dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi buat apa sih Ibu ya laporan? Makanya para salafus saleh itu Bu, kalau ibadah itu berusaha disembunyikan.
Makanya saya kurang setuju dengan yang namanya apa itu Pak, Bu, one day one juice tuh ya. Kita harus laporan aja. Baca Quran laporan, baca Quran laporan. Udahlah cukup, Allah yang tahu aja. Kenapa sih? Ustadz, saya ini kalau laporan termotivasi. Waduh. Jadi kalau laporan ke manusia termotivasi, kalau sama Allah nggak termotivasi ya. Apa nggak cukup Allah yang mendengar, Bu? Apa nggak cukup Allah yang melihat, Bu? Cobalah kita lihat salafus soleh. Salafus soleh itu nggak pernah laporan ke Nabi, Rasulullah saya udah baca Quran sekian tiap hari, nggak ada. Yang penting mereka sudah beramal soleh, mereka sudah baca Quran, Allah yang tahu, alhamdulillah. Iya. Makanya ibu-ibu sekalian, ya diantara konsekuensi mana as-sami', yaitu kita berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah kita. Ya, zikir kita nggak usah lah kita pengen kelihatan nih saya lagi berzikir. Ibu bawa pakai apa itu? Apa tuh Bu? Tasbihnya gede-gede lagi Bu. Ada lagi tasbihnya pakai kelapa Bu, subhanallah. Saking pengen dilihat orang. Ada aja. Ngapain sih? Ya. Rasulullah tasbih itu pakai tangan. Kan lebih tersembunyi, kan lebih ikhlasnya nggak Bu? Lebih ikhlas. Makanya Allah mengatakan wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh tadarru' dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan, kata Allah. Ya. Demikian pula berzikir wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berzikirlah kepada Rabbmu dengan penuh tadarru' dan suara yang tidak keras. Allah tidak suka orang yang berlebihan, kata Allah. Cukuplah Allah yang mendengar, Bu. Cukup Allah yang melihat. Adapun manusia nggak lihat nggak masalah. Manusia nggak dengar pun nggak masalah. Toh amal ibadah kita yang memberikan pahala Allah, manusia tidak bisa memberikan pahala. Manusia hanya bisa memuji, masya Allah ya, kamu ahli ibadah ya. Terus kalau ibu dipuji orang ngapain? Wah, iya. Kalau udah merasa wah gimana Bu? Ujub membatalkan amal tidak Bu? Iya. Iya. Kalau orang sudah ujub batal amalnya Bu. Karena kata para ulama, orang yang ujub itu sama saja dengan orang yang mengungkit-ungkit amalannya kepada Allah. Kalau ada orang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain itu batal. Bagaimana kalau kita mengungkit amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan kita ini sudah banyak amalannya. Hati-hati Ibu, ya. Jadi ini Ibu sekalian, ya, di antara konsekuensi daripada mengimani nama Allah apa? As-Sami', yaitu berusaha kita menyembunyikan amalan kita, nggak usah tahu. Sufyan Ats-Tsauri Bu, beliau setiap malam tuh salat tahajud nangis. Tapi pas masuk waktu fajar Bu, Sufyan Ats-Tsauri pura-pura kulihat gini, supaya didengar sama tetangganya baru bangun. Ya. Biar dikira sama tetangganya dia baru apa? Baru bangun. Masya Allah, itulah salafus saleh. Gak pernah mereka memperlihatkan amalannya kepada siapapun juga. Ada seorang ulama Ibu, ya, ketika dia hendak sholat tahajud, waktu itu dia dalam mengikuti sebuah peperangan ya Bu ya. Ketika dia mau tahajud malam-malam, pergi dia ke hutan sendirian, saking gak mau kelihatan orang. Makanya dia sholat tahajud di hutan sendirian. Masya Allah Ibu-ibu sekalian, ya. Nah ini Ibu sekalian, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali Ibu ada yang mau bertanya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sholat tobat lalu dilakukan tiap hari atau sebelum tidur itu tiap malam? Ada dalil yang sahih? Apa Bu? Sholat tobat. Sholat tobat, ya. Jazakallah khair. Rasulullah SAW ketika menafsirkan firman Allah
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah dosa, aw zalamu anfusahum atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah mereka segera mengingat Allah. Rasulullah menafsirkannya dengan sholat taubat. Ya. Rasulullah dalam riwayat yang sahih, yang hasan atau sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, dia juga disebutkan juga oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah menganjurkan untuk sholat taubat. Hadisnya sahih. Tapi kapan dilakukan sholat taubat itu, Bu? Di saat kita sudah berbuat dosa. Kalau ibu berbuat dosa tiap hari ya taubat, sholat taubat tiap hari nggak apa-apa. Tapi kalau ibu, alhamdulillah Ustadz, saya berbuat dosa seminggu sekali, wih, masya Allah, ajib, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyangkut dengan zikir yang berjamaah yang sering kita dengar dari masjid-masjid di seputar rumah kita, itu betul-betul sangat mengganggu sekali. Nah, kita memang kan diperintahkan sholat di awal waktu. Ketika kita sholat, mendengar orang zikir itu sangat-sangat mengganggu, Ustaz, sehingga kita tidak fokus untuk sholat. Iya. Nah, dalam hal ini apakah kita boleh menunggu mereka selesai zikir baru kita sholat? Dan di dalam hati kita sangat kesel, apakah kekesalan di hati kita itu menimbulkan dosa? Iya. Kalau ibu kesel itu wajar, ibu, nggak dosa, karena kita merasa terganggu oleh perbuatan mereka. Sebutkan dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid, sementara para sahabat rupanya masing-masing sedang sholat sunnah, dan masing-masing mengeraskan bacaannya, Bu. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Bu, dalam hadis ini tegas sekali, Bu. Kita tidak boleh mengganggu orang lain walaupun dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Mengganggu orang lain hukumnya apa? Haram. Bagaimana kita hendak melakukan yang sunnah tapi jatuh kepada yang haram? Makanya orang-orang yang zikir keras-keras di masjid itu, Bu, ya, ketika ditanya, kamu ngapain sih zikir keras-keras? Ya biar orang pada dengar lah. Emang semua orang bisa dengar apa? Nggak semua orang bisa dengar. Ada orang yang sedang istirahat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang beribadah. Mereka juga tidak ingin diganggu. Emangnya yang baca Quran cuma kamu ya? Ya subhanallah. Kalau Rasulullah SAW, Ibu, ya, melarang para sahabat mengeraskan suaranya dalam sholat karena bisa mengganggu saudaranya yang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati. Janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya atas yang lainnya dengan bacaannya tersebut, karena itu bisa mengganggu. Ya. Nah ini, Ibu. Maka kalau Ibu misalnya, saya undurin aja dah sampai selesai, ya nggak apa-apa, selama tidak keluar dari waktu sholat, Ibu, ya. Bagaimana jika saya menegur anak dengan kata-kata yang terkadang kasar atau menyinggungnya? Maksud saya adalah untuk mengingatkan, karena kata-kata lembut tapi juga tidak berpengaruh. Mohon arahannya ya Ustadz. Umur berapa sih, Bu? Nggak disebutin umurnya, susah. Kalau itu umur masih kecil, Bu, ya, kita penting untuk berlemah lembut, karena kata-kata kasar itu bisa merusak dia, ya, merusak emosinya, merusak psikologinya dan yang lainnya. Maka tetap bersikap lemah lembutlah. Rasulullah SAW
baru mengizinkan memukul anak umur berapa? Umur 10 tahun. Anas bin Malik berkata, selama aku menjadi pembantu Rasulullah, tak pernah aku mendengar Rasulullah mengatakan kepadaku, cis, uff. Ya. Anas waktu itu ya menjadi pembantu Rasulullah dari semenjak umur kecil. Ya, masih kecil. Maka dari itu, ya, ibu penting. Tapi kalau anak itu sudah mulai gede, sudah remaja, coba ibu lihat mana yang terbaik. Kira-kira kalau ibu marahin dengan lembut manfaat apa enggak? Enggak, Ustadz. Kalau dengan keras manfaat apa enggak? Enggak juga. Ya udah. Kalau begitu dua-duanya enggak ada manfaatnya. Jadi gimana dong? Cari cara lain. Barangkali kita perlu pendekatan untuk memberikan motivasi dulu kepada dia. Ya. Berikan motivasi, semangat. Ya, nak, sholat. Tahu nggak, misalnya kalau si anak lagi nyantai, ya ibu mendekati dia, ngobrol dulu tentang masalah apa dunia dan yang lainnya, baru ibu masuk misalnya tentang apa sih manfaat sholat untuk kehidupan kita, ya, supaya dia termotivasi, Bu. Makanya berikan motivasi supaya dia itu, ya, kalau kita belum apa-apa udah ngomelin, ya marahin, ya susah, Bu. Pasti anak itu juga tidak akan mau terima seperti itu. Seorang suami seringkali pulang kerja sangat larut malam. Bila si istri menunggunya pulang, dia sulit untuk sholat malam, Ustadz. Bila si istri tidak menunggunya pulang, langsung ditinggal tidur, dia mudah untuk sholat malam. Apakah yang terbaik dilakukan si istri itu? Sekarang nanya dong ke suami, Mas, boleh nggak saya tidur tanpa harus menunggu kamu? Kata suaminya, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau si suami sebel gara-gara ibu tuh tidur duluan, melayani suami hukumnya wajib nggak, Bu? Sholat tahajud hukumnya apa, Bu? Lah, kok ibu maunya ngedulukan yang sunnah daripada yang wajib, gimana sih? Ya, jangan gitulah. Kita harus faqih di dalam menilai suatu ibadah tuh, Bu. Ya. Bagaimana caranya sholat tahajud dan sholat istikharah? Apakah waktunya bersamaan? Boleh bersamaan, boleh enggak? Karena sholat istikharah itu, Bu, bisa dilakukan kapan saja. Di malam boleh, di waktu duha boleh, di waktu siang boleh. Ya. Yang jelas kita sholat istikharah. Sedangkan sholat tahajud hanya di waktu malam saja. Tapi kalau saya mau gabungkan sholat tahajud dengan istikharah, boleh? Boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketika sholat istikharah itu apa? Idza hamma ahadukum bil amri falyusalli dunal fardhah. Apabila seseorang menginginkan suatu perkara, hendaklah ia sholat 2 rakaat, bukan sholat wajib. Berarti kalau dia misalnya sholat istikharahnya langsung digabung dengan sholat tahajud, ya nggak apa-apa. Yang penting itu bukan sholat wajib. Iya. Ana mau tanya, Ustadz. Iya, emang buat tanyaan kok. Bagaimana cara agar kita terhindar dari Dajjal? Caranya, Bu, yang pertama, ibu harus mempelajari tentang sifat-sifat Dajjal. Apa sih sifat-sifat Dajjal? Bagaimana bentuk tubuhnya? Apa ya Pak sifat-sifatnya? Supaya nanti pas ketemu Dajjal tahu, oh ini Dajjal. Nah kalau nggak tahu, nggak kenal, akhirnya apa? Ibu tertipu sama dia. Ya. Makanya kan dalam kisah pemuda tuh, Bu, ya, ada pemuda datang kepada Dajjal. Lalu dia mengingatkan orang-orang, hai manusia, ini Dajjal, buat tukang dusta. Akhirnya ditangkap sama Dajjal, Bu. Lalu Dajjal berkata, hai pemuda, kamu beriman bahwa aku Tuhanmu? Tidak, kata pemuda itu. Digergajinya si pemuda itu, Bu. 2 belah. Lalu Dajjal berjalan di antara 2 anggota tubuhnya itu. Rapat lagi, bangun lagi. Lalu Dajjal berkata lagi, hai pemuda, sekarang kamu berimankah bahwa aku Tuhanmu? Kata pemuda, justru aku semakin yakin bahwa kamu itu Dajjal yang Rasulullah kabarkan kepada kami.
Rupanya si pemuda ini punya ilmu tentang apa? Dajjal, tahu ilmunya. Yang kedua, hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya, kata Rasulullah, man hafidhara ya 10 ayatin min suratil kahfi, siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, uslima minad dajjal, ia akan terpelihara dari dajjal. Ibu udah hafal belum? Belum? Ya Allah, Bu. Terus kapan mau ngapalin? Nanti aja Ustadz kalau udah muncul dajjalnya. Wis. Kalau udah muncul dajjal susah, Bu, ngapalin, Bu. Ya udah tegang duluan. Sekarang, Bu, sekarang ngapalin. Ya. Nanti pertemuan berikutnya satu-satu ya. Saya tes ya. Iya. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari dajjal, kalau kata Rasulullah, man sami'a bi ardid dajjal, siapa yang mendengar dajjal ada di suatu tempat, hendaknya dia lari darinya. Ibu mendengar, dajjal udah sampai Bekasi, lari, Cimanggis, ya, supaya selamat. Jangan malah didengerin, pengen tahu gue dajjal yang mana sih? Waduh, ya. Kadang kan orang Indonesia sangat pengen tahu ya, Bu ya. Anehnya orang Indonesia begitu. Ya, pas kemarin di Sarinah aja, buar, dideketin, apa sih? Iya. Nanti pas dajjal jangan digituin, Bu. Ya, ketipu sama dajjal nanti. Iya, Allahu a'lam. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, apa hukumnya mengeluarkan zakat harta untuk diberikan kepada kerabat dekat? Contohnya diberikan kepada anak kandung. Ibu, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang kita wajib tanggung hidupnya. Istri kita, anak kita. Ini orang-orang yang wajib kita tanggung. Maka yang seperti ini tidak boleh diberikan zakat, kata para ulama. Tapi kepada karib kerabat kita seperti kakak kita, adik kita boleh, nggak apa-apa. Atau ibu kaya raya, suami ibu kere, zakat dikasih ke suami boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan kepada istrinya, hai istriku, aku lebih berhak untuk mendapatkan zakat hartamu daripada orang lain. Makanya istrinya melapor ke Rasulullah, nanya. Kemudian kata Rasulullah, benar kata Ibnu Mas'ud itu. Ya mungkin aja misalnya ibu kaya raya, suami ibu kere modal dengkul. Ya ibu berinfak buat suami itu lebih berhak, ibu. Ya. Maaf Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dalam belajar agama Islam? Karena keimanan seseorang terkadang naik turun, bukan terkadang lagi, emang seringnya begitu. Gimana dong istiqomah untuk belajar ilmu? Yang pertama, ibu gaulnya sama penuntut ilmu, supaya ibu termotivasi terus, Bu. Nah, ibu gaulnya sama yang gak menuntut ilmu, saya yakin ibu gak bakal bisa istiqomah. Yang kedua, ibu harus mengetahui tentang pentingnya menuntut ilmu, apa sih pahalanya, manfaatnya, apa sih. Biasanya Bu, kalau kita tahu manfaat sesuatu, kita akan termotivasi ya kan. Misalnya ibu ngelihat, manfaat sabun ini bagus sekali ya, Mas, beli ah. Apa yang membuat kita pengen beli? Karena kita tahu manfaat-manfaatnya. Nah, ketika kita mempelajari tentang apa sih menuntut ilmu, manfaatnya, apa bagaimana pahalanya, insya Allah termotivasi kita untuk menuntut ilmu terus. Iya. Yang ketiga, ibu harus melawan kemalasan. Jangan sampai ketika malas kita ikuti gitu loh. Jangan. Ketika kita malas, lawan. Karena kata Rasulullah SAW, tahu nggak Bu? Kata Rasulullah, idza aslamal abdu, apabila seorang hamba ingin masuk Islam, kok ada syaitan fi tariqil Islam, setan akan duduk di jalan Islam. Lalu setan akan berkata, kalau kamu masuk Islam, kamu bakalan dijauhi sama keluarga kamu. Fa idza aslam, tapi kalau orang ini tetap masuk Islam juga, ya,
Setan akan duduk di jalan hijrah. Setan berkata, kalau kamu hijrah, nanti kamu akan meninggalkan keluarga kamu, meninggalkan harta kamu. Kalau ternyata dia tetap hijrah, begitu setan akan duduk. Demikian pula Bu, ibu mau menuntut ilmu, setan akan duduk di jalan menuntut ilmu. Setan berkata kepada ibu gini, kamu ngapain nuntut ilmu? Nanti kebanyakan ilmu kamu gak bisa ngamalin loh. Akhirnya ibu maju mundur menuntut ilmu. Aduh, menuntut ilmu apa enggak ya? Kalau kamu nuntut ilmu, semakin banyak hujah kamu tahu. Waduh, setan tuh Bu. Nah ternyata ibu tetap menuntut ilmu. Tetap, saya menuntut ilmu. Ibu paksakan. Setan punya cara lain Bu. Pas sampai di tempat menuntut ilmu, ketemu teman. Gimana kabarnya? Ngobrol. Ustadznya jelasin, ngobrol sama temennya. Setannya ketawa, berhasil gue. Yang satu lagi ya nggak mau ngobrol, nggak mau, ditiup matanya. Tahu plus setannya ketawa lagi, berhasil gue. Pinter setan tuh Bu. Iya. Bagaimana caranya supaya menghalang-halangi seseorang dari kebaikan? Setiap jalan-jalan kebaikan pasti di situ setan akan duduk menghalang-halangi. Kalau kita tidak melawannya Bu, dan kita tidak sadar bahwa itu adalah merupakan tipu daya setan, kita akan mudah ya terseret. Ya. Doa apa yang kita ucapkan untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Ya, terserah doa apa saja, yang penting tujuannya adalah supaya Allah mengampuni dosanya, meluaskan kuburnya, memberikan padanya cahaya misalnya. Bisa kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, enggak apa-apa. Apakah ada sholat wudu? Ada. Itu hadisnya Bu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, hai Bilal, bima sabaktani ilal jannah, dengan apa sih kamu mendahului aku ke surga? Dakhaltul jannatal bariyah, tadi malam aku masuk surga. Fasami'tu sa'ataka, aku mendengar suara terompah kakimu itu di depanku, hai Bilal. Apa kata Bilal Bu? Kata Bilal, ya Rasulullah, ma ahdathtu hadatsan qat illa tawadda'tu inda wa shallatu bihi rak'atain. Tidaklah aku berwudu wahai Rasulullah, kecuali aku sholat dengan wudu tersebut 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan itu rupanya kamu masuk surga. Nah ini disebut dengan sholat wudu. Jadi setiap kali berwudu sangat dianjurkan sekali ya untuk kita sholat. Ya. Amalan apa ya Ustadz supaya yang bisa mengantarkan bapak saya di masa akhir hidupnya bisa mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah? Hal ini disebabkan bapak saya yang sudah sepuh dan sakit sudah lama kemarin minta diguntingin kuku. Ibu dan anak-anaknya disuruh menemani karena sudah waktunya akan dipanggil Allah katanya. Ya, ibu sering-sering menjaga bapak, berikan masukan-masukan yang baik seperti apa Bu? Disuruh banyak berzikir, disuruh dia banyak taubat sama Allah, banyak istighfar, begitu Bu. Ya, makanya kan Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya hendak meninggal dunia, Allah turunkan firman-Nya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini surat kata Ibnu Abbas pertanda dekatnya ajal Rasul. Ternyata ketika Rasulullah telah dekat ajalnya Bu, Rasulullah disuruh oleh Allah untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya.
Maka disebutkan dalam hadis Aisyah itu adalah Rasulullah SAW semenjak diturunkan surat tersebut memperbanyak ucapan apa? Subhanallahi wa bihamdih wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, dengan memperbanyak itu, insya Allah ya wafatnya pun di atas kebaikan, Bu. Ya. Apakah yang dimaksud dengan menjaga wudhu itu hanya dengan senantiasa berwudhu saat kita berhadas? Iya, itu maksudnya. Jadi setiap kali berhadas, wudhu. Setiap kali berhadas, wudhu. Ataukah harus diiringi dengan sholat sunnah 2 rakaat? Wah, kalau diiringi lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Kata Rasulullah, wala yuhafidhu 'alal wudhu illal muslim. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin dalam surah ya, illal mukmin. Jadi hanya mukmin yang mampu untuk menjaga wudunya tersebut. Saya punya teman dekat Ustadz. Saya selalu membantu dia, sering menuntut ilmu bareng, sering tukar pengalaman. Pokoknya dekat karena dekat, saya sudah menganggap dia seperti adik Ustadz. Tapi ketika ada orang yang gibahin saya di belakang dia bilang, kita hanya teman biasa, nggak deket. Saya sedih Ustadz. Dia bilang begitu, ya, dia bilang begitu ingin kebersamaan kita dulu. Sekarang dia menjauh dari saya dan lebih dekat kepada orang yang digibahin saya, yang gibahin saya. Padahal dia sudah ngaji, yang gibahin saya bukan orang yang ngaji. Sedih saya Ustadz. Jangan sedih Bu. Bu, ngapain harus sedih Bu? Ya, karena yang pertama, jadikan teman dekat kita yang paling dekat, yang selalu kita mengadu Allah. Ya, dahulu ulama salaf, mereka lebih merasa asyik dengan Allah daripada dengan manusia. Ya, kita boleh mencintai teman, tapi jangan berlebih. Kata Rasulullah apa? Ya. Kata Rasulullah SAW, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yaw haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Ya. Kata Rasulullah apa, Bu? Cintailah temanmu sekedarnya saja. Mungkin suatu ketika temanmu akan jadi musuhmu. Dan bencilah temanmu pun juga sekedarnya saja. Mungkin suatu ketika ia akan menjadi temanmu. Makanya kenapa ibu sedih? Karena ibu sudah terlalu berlebihan, sangat dalam cinta ibu kepada dia. Ibu merasa sangat dekat, kemudian tiba-tiba dia menjauhi saya. Ya sedih wajar. Tapi kalau berlarut-larut dalam sedih pun gak bagus. Udahlah, terserah dia. Dia ngikutin orang lain dalam ghibah, berarti itu tandanya bukan teman yang baik buat ibu. Sebab kalau dia teman yang baik buat ibu, harusnya dia membela ibu dong, ya nggak Bu? Iya. Bukankah hadis mengatakan, ya, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Siapa yang membela ya kehormatan saudaranya ketika digibah, Allah akan bela ia dari api neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membiarkannya tidak dibela, maka Allah tidak akan bela kelak pada hari kiamat di saat dia butuh pertolongan. Berarti kok teman ibu tiba-tiba berbelot dan dia mengikuti orang yang menggibah ibu dan menjauhi ibu? Itu tandanya itu bukan teman yang baik buat ibu. Sebab kalau itu teman ibu itu teman yang baik, seharusnya dia membela ibu dong. Bukan malah kemudian mendengarkan gibahan orang. Kita malah kemudian malah dia kemudian malah ikut nimbrung dalam gibahan. Ya, ini berarti akhlaknya nggak bagus. Makanya ya alhamdulillah kalau ternyata Allah perlihatkan kepada ibu tentang hakikat dia sebenarnya. Oh ternyata dia begitu, ya Allah, alhamdulillah Allah perlihatkan kepada saya. Ternyata dia memang tidak bagus akhlaknya. Ya udahlah, insya Allah masih banyak teman yang lain yang bisa saya jadikan teman yang soleh, yang beriman, yang bertakwa. Ya, begitu Bu.
Bolehkah sedekah atau amalan lain pahalanya atas nama almarhum? Siapakah almarhum itu? Ya. Almarhumnya siapa nih, Bu? Yang sudah meninggal nih siapa nih? Para ulama seperti Ibnu Katsir mengatakan, sedekah untuk mayat itu sampai menurut ijma para ulama. Jadi sedekah untuk almarhum boleh. Tapi ingat Bu ya, jangan membiasakan orang yang sudah mati dengan disebut almarhum. Karena almarhum itu artinya yang disayangi, yang dirahmati. Sementara kita nggak boleh memastikan seseorang itu dirahmati apa enggak. Yang bagusnya bagaimana? Doakan aja, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Adapun memastikan bahwa dia pasti disayangi oleh Allah, dari mana kita tahu? Ya, itu Bu. Boleh nggak Ustadz sholawat diiringi musik dan rebana? Ya Allah. Kata Rasulullah apa Bu? La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar ada dari umatku yang akan menganggap halal zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Rasulullah mengatakan akan ada, dan ternyata benar ada. Ya. Sholawat bagus, musik haram. Itu namanya mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sementara Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya. Ustaz, apa tadi yang rahimahullah itu ada perbedaan untuk laki atau perempuan tidak? Kalau untuk perempuan rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah. Ya. Bila kita sedang melakukan sholat sunnah dan orang tua kita memanggil, maka kita membatalkan sholat sunnah tersebut. Apakah juga begitu ketika dipanggil suami? Iya. Iya, karena wajib bagi ibu untuk segera menyahut panggilan suami. Iya. Tapi kalau itu sholat wajib jangan. Kenapa ya Ustadz gerhana melintas di Indonesia? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Itu urusan Allah, Bu. Emang nggak boleh? Ya. Bukankah itu adalah kebesaran Allah? Ya memang iya betul. Ibu yang bertanya, ibu yang jawab. Gimana sih Bu? Bingung saya. Kenapa gerhana itu tidak melintas saja di negeri Eropa yang mayoritas orang Nasrani? Emang kenapa? Gerhana kan bukan adab, Bu. Ya. Sekarang di Indonesia banyak orang Islam yang tidak tahu diri tentang bahwa dirinya seorang Muslim. Ya nggak Bu? Iya, banyak orang Islam maksiat jalan terus. Ya nggak Bu? Sekarang saya mau tanya sama Ibu, di sini aja nih di Sakura nih ya, yang sholat berapa sih Bu? Yang suka pergi ke masjid berapa? Yang pakai jilbab berapa? Hah? Paling minoritas ya nggak? Minoritas. Sekarang ibu mau mengatakan kenapa gerhana nggak lewat di Eropa aja yang mayoritas Nasrani? Orang di Indonesia aja juga orang Islamnya masih begitu. Lagian juga nggak ada hubungannya antara gerhana dengan agama, Bu. Sekarang di zaman Rasul di kota Madinah terjadi gerhana nggak? Tuh, itu kan kebesaran Allah. Apakah para Rasulullah dan para sahabatnya itu nggak yakin dengan kebesaran Allah? Ya, terjadi gerhana di zaman Rasulullah di kota Madinah. Maka Rasul pun kemudian disyariatkan oleh Allah sholat gerhana. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.